Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, jadi di video kali ini kita akan ngebahas film The Marvels ya guys ya, yang sudah tayang lebih dari 5 hari nih. Tapi kalau di Hollywood sepertinya baru 3 harian ya teman-teman. Banyak banget reaksi orang ketika nonton The Marvels ini. Ada yang suka, ada yang tidak, ada yang ngebully, bahkan ada yang memboikot juga film ini untuk jangan ditonton karena filmnya katanya banyak SJW dan woke agenda gitu ya teman-teman. Dan yang paling gak habis pikir dan di luar Nurul ya guys ya, ada orang yang sudah ngecap ini filmnya jelek padahal nonton aja belum dan pastinya sukanya nonton bajakan. Oke, kita akan bahas ya tentang film The Marvels ini. Kenapa katanya adalah film paling rendah di MCU waktu opening box office-nya di minggu pertama. Ini ada alasannya teman-teman, bukan karena nggak ada alasannya. Tapi sebelum itu jangan lupa ya untuk follow akun official Jokastoy TikTok dan Instagram. Join juga nih grup Telegram Spoiler Jokastoy, linknya sudah aku pin di kolom komentar. Oke, langsung aja kita bahas ya tentang film The Marvels ini. Here we go. Jadi kalau jujur ya, pendapat pribadi aku setelah nonton film The Marvels beberapa hari yang lalu, ini film worth it banget dan keren banget serta menghibur ya. Rate dari aku kemarin 8 out of 10. Tektokan, komunikasi, dan kolaborasi antara Miss Marvel, Captain Marvel, dan juga Photon atau Kamala, Carol, dan juga Monica di film ini tuh kayak masuk chemistry-nya ya teman-teman. Chemistry-nya dapat banget mereka bertiga ini ya. Apalagi Kamala Khan yang memang mencairkan suasana ya, dengan celotehan vibes teenager atau remajanya itu. Ada juga Carol Danvers di filmnya yang kedua ini, lebih ekspresif, lebih banyak senyum, dan lebih suka ngegocek atau komedi juga ya. Dan juga ada Monica yang super pinter kelihatan banget di film ini, dan pastinya juga nggak kaku-kaku banget gitu ya, dan suka bercanda juga sama The Marvels lainnya. Ini kan poin-poin yang sangat menghibur banget ya untuk kita sebagai penonton. Apalagi ketika mereka mengeluarkan kekuatan light energy cosmic power mereka dan bertukar-tukar tempat switch, itu tuh kayak seru banget ngelihatnya. Kadang-kadang itu adalah komponen yang unik di film ini ya, berpindah-pindah tempat dan eksekusinya good job banget ini direktornya. Sangat bisa dinikmati lah film The Marvels ini menurut aku ya. Jadi sayang banget nih kalau ada yang ngebully dan overhate atau terlalu benci banget dengan film The Marvels ini ya, sampai nggak mau nonton sama sekali karena kemakan omongan orang-orang. Banyak juga nih teman-teman kita ya, kalau aku baca di kolom komentar, wah ternyata filmnya bagus ya, nggak sejelek dan nggak seburuk dikatakan orang di luar sana. Nah itu ya teman-teman, jadi kalian harus nonton langsung dan ngalamin experience-nya baru bisa ngenilai. Karena nggak adil banget ya, belum nonton, nggak tahu sama sekali isinya, tapi sudah langsung ngejudge. Oke, di rating Rotten Tomatoes sendiri ya, The Marvels ini naik terus ya teman-teman. Awal-awal tuh dapat red tomat busuk warna hijau dengan average skornya itu 58-59% ya. Langsung digoreng orang-orang dan langsung jadi overhead headline gitu. Padahal ini baru rilis 2 hari loh ya teman-teman ya. Dan itu pun belum di semua negara juga rilis film The Marvels ya, tapi langsung di overhead. Dan ternyata sampai hari ini rate di Rotten Tomatoes The Marvels itu 62% ya. Setelah naik tuh 60, 61% hingga 62% total average score. Dan rate audience score average-nya rata-rata sampai 80% puas yang nontonnya ya. Audience score ini, jadi kadang kita kalau lihat Rotten Tomatoes tuh juga harus lihat audience score-nya, karena itu adalah skor dari penonton langsung, bukan kritikus film. Kadang Rotten Tomatoes ini juga suka rada-rada ya ngasihkan rating sama project-project Marvel ini ya. Yang bagus dibilang jelek, yang jelek dibilang bagus. Seperti series She-Hulk ya, para kritikus Rotten Tomatoes-nya ngasih rating tinggi banget. Ternyata dari audience score atau penontonnya real life ternyata dapat 30% rendah banget. Kita kalau ngomongin rating dari orang kritikus ataupun yang lainnya reviewer, khususnya di Rotten Tomatoes, itu nggak akan ada habisnya ya teman-teman. Kita harus nonton sendiri, ngalamin experience-nya sendiri biar kita bisa memutuskan dari pandangan kita sendiri. Bahkan untuk rating Rotten Tomatoes Captain Marvel yang pertama, malah audience score-nya rendah banget dan average score tomatometer kritikusnya tinggi ya guys ya. Jadi ini memang suka seperti itu. Jadi aku saranin mending kalian nonton langsung The
Marvels dan langsung kalian nilai. Jadi The Marvels ini menurut aku ya, untuk sekarang udah dapat 61% rating di Rotten Tomatoes, itu udah oke banget ya teman-teman, dengan audience score-nya yang tinggi di atas 80%. Oke, itu tadi berdasarkan rating ya teman-teman ya. Kalau rating ini memang tergantung selera dan subjektif banget ya, apalagi kalau soal film seperti The Marvels ini. Kita bahas soal pendapatan ya. Jadi The Marvels ini dibuka dengan keuntungan 47 juta dolar untuk pendapatan domestik mereka atau di Amerika Serikat ya, dan menjadi project Marvel dengan pendapatan opening domestik terendah di MCU selama sejarah MCU ini. Jadi total The Marvels ini adalah film ke-30 MCU yang tampil di bioskop. Jelas ini sangat berpengaruh banget ya teman-teman ya. Bukan karena masalah filmnya, tapi kan ada banyak strike yang terjadi. Ada SAG-AFTRA strike atau aktor strike, ada WGA strike, strike-nya para writers, yang memang itu mempengaruhi promosi di film ini ya. Bahkan sampai sekarang mereka bertiga pemeran, Iman Vellani, Brie Larson, dan Teyonah Parris, mereka belum pernah promosi interview langsung bertiga gitu ya, seperti di project-project Marvel sebelumnya sebelum ada strike-strikean ini ya teman-teman. Dan baru mulai promosi setelah rilis di beberapa negara filmnya ini. Bahkan premier The Marvels aja itu nggak heboh banget ya, cuman beberapa orang aja yang datang, director, para cosplayer di Las Vegas kalau nggak salah, karena masih dalam strike itu ya. Tapi sekarang strike udah berakhir ya. Aktor strike, writer strike sudah mencapai dengan keputusan mereka masing-masing. Akhirnya sekarang Brie Larson itu bisa lah mempromosikan filmnya gitu ya, diundang ke interview dan lainnya. Jadi ini sangat mempengaruhi ya promosi ini ya. Jadi wajar kalau openingnya itu rendah. Namun kalau untuk opening di worldwide, film The Marvels ini mencapai keuntungan baru 88 juta dolar ya teman-teman. Jadi masih jauh banget. Katanya budget film The Marvel ini mencapai 300 juta dolar. Kalau misalnya bisa sampai 2 kali atau 3 kali lipat dari budget awal pembuatan film, maka film ini sukses ya, karena sudah break point dari budget awal ataupun modal mereka membuat film The Marvels ini. Dan ini kan baru aja 5 harian ya teman-teman ya rilis ya. Masih ada 1 minggu, masih ada minggu kedua, masih ada minggu ketiga. Tentunya pendapatan ini akan terus meningkat ya. Dan semoga aja bisa melampaui kesuksesan Captain Marvel yang pertama, di mana film Captain Marvel pertama itu mendapatkan keuntungan 1 miliar dolar Amerika ya teman-teman totalnya, di mana domestik mendapatkan keuntungan 400 juta lebih dolar, dan di worldwide itu setara dengan 600-700an juta dolar. Jadi total itu ada 1 miliar dolar ya keuntungan yang didapat untuk film Captain America yang pertama. Semoga aja film The Marvels ini bisa sampai 1 billion ya teman-teman. Jadi juga berdasarkan data ya per hari ini, untuk keuntungan film The Marvels ini total domestik dan worldwide-nya baru sampai 88 juta dolar. Semoga aja terus bertambah ya teman-teman ya. Tapi kayaknya nggak akan bisa sih ya mengalahkan Captain Marvel yang pertama yang mencapai keuntungan 1 miliar dolar itu. Karena juga ada yang men-triggernya ya, kenapa film Captain Marvel yang pertama itu sampai 1 miliar. Itu kan karena filmnya itu rilis setelah Avengers Infinity War. Jadi kayak hype-nya masih ke bawah, dan rilisnya di apit pertengahan, tengah-tengah after Avengers Infinity War dan before Avengers Endgame. Jadi memang diapit 2 film besar gitu ya guys ya. Jadi hype-nya terus nih film Captain Marvel kemarin bisa sampai 1 miliar dolar. Oke, itu tadi dari segi pendapatan ya teman-teman ya. Kita lihat dari sisi lainnya, faktor lain yang buat orang males nonton The Marvels. Lagu lama ya teman-teman ya. Orang-orang kesal dengan agenda SJW dan sebagainya. Apalagi film-film yang mengedepankan perempuan sebagai leader di film tersebut seperti The Marvels ini, yang semuanya cewek. Jadi males orang nontonnya, apalagi orang luar negeri ya. Ditambah lagi dengan citra Brie Larson yang banyak hatersnya dan dibully juga ya teman-teman ya. Sehingga ya filmnya seperti itulah. The Marvels ini banyak bad review dan terlalu overhype atau terlalu dibenci dan dipandang sebelah mata. Belum lagi dengan fans-fans yang mungkin gak suka dengan kehadiran Kamala Khan dan juga Monica Rambeau yang memang membawa masing-masing culture mereka ya guys
ya. Dan yap, gak ada laki-lakinya atau gak ada hero cowoknya juga. Jadi ya males gitu aja. Lagi-lagi itu faktor yang subjektif ya teman-teman ya. Tapi memang Brie Larson ini terkenal banyak hatersnya gitu ya teman-teman ya, yang gak suka dengan dia, personal life-nya, cara dia bersikap dan sebagainya. Ya menurut aku itu adalah komponen yang subjektif banget dan tidak ada korelasinya dengan filmnya. Storytelling dan alur cerita dari film The Marvels ini sangat-sangat bisa dinikmati, tidak membuat orang kebingungan, seru, fightingnya juga keren banget, apalagi melihat mereka berkolaborasi kekuatan cosmic light energy mereka bertiga The Marvels. Pokoknya seru banget deh. Ditambah lagi post credit scene-nya itu ya teman-teman ya, karena memang The Marvels ini di akhirnya itu temanya itu tentang parallel multiverse. Monica Rambeau harus terjebak di realitas lain, paralel lain untuk menutup celah jump point yang dibuka oleh General Darden menggunakan bangle quantum band. Dan akhirnya Monica ini terdampar di semesta X-Men Fox Universe, di mana ia bertemu dengan Binary dan Dr. Hank McCoy atau Beast. Jadi sebenarnya memang ini keren banget ya guys ya, filmnya ini ya teman-teman. Apalagi featuring para X-Men dan mutant di semesta atau realitas lain paralel multiverse. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video dari aku membahas tentang kegagalan dan kesuksesan film The Marvels ini. Semoga filmnya sukses dan mendapatkan keuntungan besar seperti film pertamanya. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Bye bye guys.